أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لأولي الألباب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النكاح سنتي فمن لم يعمل عن سنتي فليس مني. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ashab al-fadilah, para alim wal ulama dan para sesepuh masyarakat, wabil khusus afwan Ustaz, saya Ustaz Fauzi ya, alhamdulillah, yang saya hormati, saya muliakan wabil khusus Ustaz Fauzi, yang saya hormati Sohibul Hajat Bapak Sukarjo, yang malam hari ini yang punya hajat walimatul ors atau walimatul ors ya, mohon maaf. Bapak-bapak, tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat, rekan-rekan semua dari Santri Rumah Mengaji Perumahan Buana Raya, tidak saya sebutkan satu demi satu. Saya yakin jamaah yang dihadirkan pada malam hari ini adalah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sungguh tidak ada persiapan bapak-bapak, dan saya pun suaranya sedang seperti ini ya. Tapi senang tidak senang, ya saya sampaikan mungkin sedikit saja, turut untuk ikut berbahagia pada malam hari ini dan turut mendoakan, karena nanti mungkin doanya insya Allah akan dipimpin oleh Ustaz Fauzi. Apa yang akan saya sampaikan pada malam hari ini wabil khusus untuk kedua mempelai, Adinda Sandra Agustina binti Soekarjo ya Pak, dan Adinda Ismail bin Muhammad Ramlan. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada malam hari ini kita sama-sama turut mendoakan, mudah-mudahan dua mempelai ini benar-benar bisa mengarungi bahtera rumah tangga, menuju rumah tangga yang diidam-idamkan, yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah, mawaddah, warahmah. Tiga kata itu tadi sudah termuat di dalam surat Ar-Rum ya. Sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah itu artinya tenang, mawaddah itu artinya cinta, warahmah itu artinya kasih sayang. Jadi di dalam Islam, rumah tangga yang menjadi idaman itu adalah rumah tangga yang tenang, tentram, dipenuhi dengan cinta dan kasih sayang. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa sumber ketenangan itu dari mana. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, nanti kita coba terapkan. Kalau diantara kita ada yang sudah melaju cukup jauh dalam berumah tangga ini, tidak merasa ketenangan, coba mundurkan lagi. Kalau itu mobil, kita mundurkan lagi, kita balik lagi, kita coba mulakan lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maka tenang tentramlah hati. Orientasi rumah tangga materialistis itu adalah rumah tangga yang tidak akan pernah bahagia.
Karena di antara material yang kita cari atau dunia yang kita kejar, mesti itu ada yang lebih daripada lagi. Bapak kalau ingin melihat bagaimana dunia itu diumpamakan seperti kita di jalan raya, Pak. Kalau Bapak nyalip yang satu, pasti di depan ada lagi. Nanti kalau disalip lagi yang satu, di depan pasti ada lagi. Disalip lagi makin kencang, pasti ada lagi. Maka yang ditawarkan dalam Islam itu adalah ketenangan ruhani, ketenangan yang hakiki. Kuncinya adalah zikrullah. Jadi orang yang menikah dengan bekal zikrullah punya dasar kekuatan senantiasa hati, lisan dan pikirannya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah tenang. Insyaallah bahagia. Dan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah itu bukan rumah tangga tanpa konflik. Bukan rumah tangga yang tidak ada pertengkaran, bukan. Rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, contoh yang konkret ya Rasulullah. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Rasulillah Siti Khadijah Kubra. Rumah tangga seperti Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Allahumma barik bainahuma kama barakta baina Ali wa Siti Fatimah Zahra. Apakah Rasulullah rumah tangganya tanpa konflik? Kita baca lagi sejarah. Ada hadisul ifki. Sejarah mencatat bagaimana keluarga Nabi diterpa fitnah. Fitnah apa? Fitnah yang sebetulnya tidak pantas dan tidak layak disematkan kepada Rasulullah SAW. Difitnahnya Rasulullah, difitnahnya Siti Aisyah, melakukan hal-hal yang tidak pantas, yang tidak layak, kemudian beredar berita di situ. Maka Rasulullah SAW tampil mencontohkan sebagai pasangan suami istri dengan Aisyah yang senantiasa sabar dengan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pernah dalam satu keadaan Rasulullah SAW mengatakan, a'jaba li amril mu'min, saya sungguh takjub dengan urusan orang yang beriman. Kenapa demikian? Karena bagi orang yang beriman, setiap persoalan baik ataupun buruk, senang ataupun susah, duanya bisa dikemas dan jadi amal ibadah. Apa diantaranya? Diantaranya ketika orang yang beriman diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia jadilah orang yang paling pandai bersyukur. Dan syukur itu ibadah. Dan ketika dia ditimpa dengan musibah, maka dia tampil menjadi orang yang paling pandai bersabar. Sebesar apapun musibah yang menimpanya, beliau berdoa kepada Allah, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana. Sebesar apapun dia mohon supaya Allah menguatkan pundaknya untuk menanggung beban ujian yang Allah berikan kepadanya. Sabar. Dan sabar adalah ibadah. Kalau syukur aja ibadah dan sabar juga ibadah, berarti tidak ada yang jelek di mata orang yang beriman ketika dua keadaan menimpa. Nah, saya ingin menyampaikan nasihat yang baik ini untuk kedua mempelai. Sekarang manis-manis, sekarang dari mulut saling memuji satu sama lain. Nanti suatu saat bahtera itu akan ditimpa atau diterpa dengan ombak yang dahsyat. Ada ombaknya landai dulu, nanti ombaknya makin kuat, maka harus semakin kuat. Kuat apanya? Kuat zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikirnya orang yang bersyukur apa, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Lisannya, anggota badannya melakukan apa namanya? Penambahan ibadah. Zadul ibadah. Ibadahnya nambah kepada Allah, taqarrubnya nambah kepada Allah, ketaatannya nambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat pujian, kalimat thayyibah kepada Allah terus mengalir dari lisannya.
bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadhkuruni adzkurkum washkuruni wa la takfurun. Oleh sebab itu kamu ingatlah kepadaku, kata Allah, dan bersyukurlah kepadaku, dan jangan kau kufur nikmat kepadaku. Ini kuncinya sebetulnya, kunci bahagia itu. Saat diberi nikmat bersyukur, lisannya mengucapkan hamdalah, sujudnya makin banyak, ibadahnya makin banyak, sebagai tanda bukti kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dengan kenikmatan sudah siap, kalau dengan kesulitan sudah siap belum, ya harus siap juga. Tapi ingat, kadang-kadang juga kenikmatan itu adalah ujian. Nah, ini dibalik lagi nih, naik lagi makomnya. Sekarang ada orang yang diberi nikmat, tidak bersyukur, diberi nikmat makin jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tasarrufkan dalam sebuah rumah tangga yang bersyukur kepada Allah, rumah tangga yang makin taat kepada Allah, yang makin memperbanyak ibadahnya, taqarrubnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika diberi nikmat kok makin jauh dengan Allah, hati-hati. Ada yang disebut dengan istidraj. Nikmatnya makin banyak, kekayaannya makin ditambah, kedudukannya makin mapan, tapi rumah tangganya makin tidak tenang, ibadahnya makin sedikit, zikirnya makin sedikit, taqarrubnya menjadi makin jauh, baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, makin jauh dengan Allah. Nah, model nikmat yang seperti ini adalah istidraj. Apa itu istidraj? Bisa dalam bentuk laknat itu, tapi laknatnya dengan yang apa? Dengan yang enak. Fir'aun makin tinggi kekuasaannya, makin hebat kekuasaannya. Tidak ada kerajaan lain yang bisa menumbangkan kerajaan Mesir Fir'aun, tapi makin kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istidraj. Nah, di samping kenikmatan, yang harus disadari bahwa dalam perjalanan hidup ini ada ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu sudah pasti. Wa nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wa thamarat wa basyiris sabirin. Kabarkan, wa nabluwannakum dalam makna atau dalam tafsir itu dikatakan wa nakhtabirannakum, artinya kabarkan kepada siapa? Kepada orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keberimanan tidak akan mungkin dibiarkan oleh Allah, tapi Allah akan mengujinya. Sebuah rumah tangga awal-awal memang kenikmatan yang nampak, harus disiapkan. Kuncinya dua, sabar syukur, sabar syukur. Siapkan bahwa suatu saat ujian akan menimpa, suatu saat ujian akan menerpa. Ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bentuk apa? Wal nabluwannakum bisyai'in minal khawf, rasa takut. Wal ju', rasa lapar. Wa naqsi minal amwal, kurangnya harta. Kalau kita tasarrufkan dalam kehidupan sehari-hari, yang namanya kejayaan itu tidak akan tidak akan normatif, enggak. Sama seperti hanya kita berjalan di sebuah perjalanan, ada naik, ada turun. Sama seperti roda, roda mobil atau roda motor itu bulat. Kadang kita posisi di atas, kadang kita posisi di bawah. Pada saat di atas, ini ada sebuah filosofi, Pak. Saya kebetulan orang Sunda. Ada cerita Sikabayan. Kalau Sikabayan itu menemukan tanjakan, justru ketawa, Pak. Kenapa? Kata Sikabayan, karena setelah kita mendapatkan tanjakan, pasti akan ketemu dengan turunan. Tapi ketika ketemu turunan, dia malah nangis, Pak. Kenapa? Karena sebentar lagi akan menemukan tanjakan. Maka orang yang beriman harus mempersiapkan ini. Rumah tangga yang diorientasikan kepada rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah harus mempersiapkan dua hal itu. Pertama adalah sabar, yang kedua adalah syukur. Atau dibalik, yang pertama adalah syukur, yang kedua adalah sabar. Sabar tahan ketika Allah menerpakan ujian kepada itu sudah pasti.
rasa takut, takut ini, takut itu, takut hilang ini, takut hilang itu. Berkurangnya harta, dulu posisinya bagus di perusahaan, dulu gajinya besar, lalu kemudian berubah gajinya menjadi sedikit. Pasti akan dialami. Orang-orang tua kita yang sudah menjalani hidup bertahun-tahun dalam berumah tangga itu bisa dijadikan sebagai pelajaran. Biar cerita bagaimana dalam kehidupan itu tidak akan landai. Semuanya itu ada naik, ada turun, up and down, up and down. Yang normatif, yang serba enak itu ya bukan di dunia, tetapi di akhirat, di jannahnya Allah itu nikmat terus. Tapi selama kita hidup di dunia, mesti itu terjadi. Wa naqsi minal amwal, kurang harta, wa thamarat, dan buah-buahan, wa basyiris sabirin, dan kabarkan berita ini kepada orang-orang yang sabar. Siapa orang-orang yang sabar? Alladzina idza asabatuhum musibah qalu, bapak-bapak sudah pandai semua. Lisannya mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Pikirannya memahami bahwa segala sesuatu berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau dua zikir ini digandengkan dalam satu rumah tangga, tenang, tentram, sakinah, mawaddah, warahmah. Ini modalnya Rasulullah, Pak. Bukan tidak ada ujian dan rintangan dalam rumah tangga Rasulullah SAW. Salah satu contoh yang tahan itu hadis ini luar biasa. Apa namanya, ujian bagi Rasulullah SAW. Jadi saya nasihatkan khusus untuk Adinda Sandra Gustina dan Adinda Ismail, peganglah dua hal ini. Jadi sabar dan syukur ini sebagai bekal menuju kepada rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, tenang, tentram, adem, ayem. Nanti kalau misalkan suami kelihatan agak mencela-mencela, biasa ya Pak ya. Suami kan di luar banyak melihat hal-hal yang apa namanya, yang cerah-cerah, lalu tiba-tiba kelakuannya agak mencela-mencela, udah bungkus, sampaikan kepada Allah. Ya Allah, saya titipkan suami saya nggak bisa perhatikan ketika dia ada di tempat pekerjaannya, hanya Engkau yang menggenggam jiwanya, saya titip kepadamu ya Allah. Kalau dia macam-macam, ya Allah beritahu saya. Ada nanti yang ngasih tahu Pak, ngasih apa namanya, ngasih informasi. Atau yang terpenting adalah doakan dengan doa-doa kebaikan, dijaga suaminya. Demikian juga sama istri. Sekarang banyak godaannya dan banyak fasilitasnya yang bisa membuat rumah tangga yang erat itu menjadi renggang. Apa begitu ya Ustaz ya? Saya membaca satu artikel di Batam ini bahwa di catatan pengadilan Batam tingkat perceraian itu makin tinggi, Pak. Iya. Bapak masuk ke Facebook, ada grup SMA, akan temulah sama mantan di situ, Pak. Ya. Masuk ke grup kuliah, ketemulah sama mantan. Bapak banyak patilasan itu, Pak. Patilasan di depan apa namanya? Di depan kantin, patilasan di mall, patilasan di mana gitu ya. Banyak patilasan. Bapak tuh patilasan, Pak? Jejak asar, jejak, Pak. Jejak apa? Jejak dulu gitu. Maka kalau WA grup itu tidak memberikan manfaat itu enggak usah ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf tidak panjang lebar, itu saja mau'izah hasanah yang saya khususkan buat kedua mempelai. Kalau ini bermanfaat buat bapak-bapak ya. Kita kan sudah naik mobil tuh udah jauh tuh Pak. Ada sudah rumah tangga 30 tahun, ada sudah rumah tangga 60 tahun. Kenapa nggak mendapatkan ketenangan, ketentraman? Sekiranya dua hal ini Bapak memang belum tahu, inilah bekal dari Rasulullah SAW. Sehingga Rasul mengatakan, saya takjub, saya heran, urusan bagi orang yang beriman itu dua-duanya menjadi baik. Kenapa? Diuji jadi orang yang bersabar, diberi nikmat menjadi orang yang bersyukur. Sabar, syukur, sabar, syukur, sabar, syukur. Insya Allah bahagia. Saya rasa ini saja. Terima kasih atas waktunya, Ustaz Fauzi. Monggo silakan panjenengan yang mimpin. Lah, suaranya seperti ini. Wah, tafadhol. Lebih mas panjenengan. Ya. Terima kasih.
Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.